Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madakhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Kita masih berada di pembahasan di bab yang sama, bab mansubatil asma, bab seputar isim-isim yang mansub. Tepatnya di halaman yang ke-35. Dan kita sudah berada di isim yang keempat. Isim yang keempat adalah maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ah. Apa itu maf'ulun ma'ah? Maf'ulun ma'ahu huwa, jadi maf'ulun ma'ah adalah al-ismul ladzi yudhkaru libayanin man fa'ala ma'ahul fi'lu. Taib. Jadi maf'ulun ma'ah adalah al-ismul ladzi, isim yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dikerjakan. Jadi maf'ulun ma'ah itu datang menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dikerjakan. Dan maf'ulun ma'ah ini selalu datang setelah kata waw atau huruf al-waw. Selalu datang setelah huruf waw. Baik. Dan waw di sini namanya waw ma'iyah. Ma'iyatu. Nama wawnya waw ma'iyatu, yakni waw kebersamaan. Waw kebersamaan. Maka setelah waw dia adalah maf'ulun ma'ahu. Akan lebih jelas kita baca contohnya. Contohnya ja'al amiru. Wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Ja'a artinya telah datang, fi'il madi. Dan telah kita bahas bersama bahwa fi'il madi itu membutuhkan fa'il. Ja'a fi'il madi artinya telah datang. Al-amiru sebagai fa'ilnya, artinya pemimpin. Pemimpin telah datang. Wa al-jaisha, maka waw di sini bermakna ma'iyah, waw kebersamaan. Sehingga terjemahannya telah datang pemimpin bersama al-jaisha, pasukan, bersama pasukan. Sehingga al-jaisha mansub sebagai apa? Sebagai maf'ulun ma'ah. Sebagai maf'ulun ma'ah. Datang setelah waw kebersamaan yang bermakna bersama. Telah datang al-amir bersama dengan al-jaish, pasukan. Taib. Jadi maf'ulun ma'ah ini lebih mudah karena dia ada hurufnya, itu huruf waw. Sehingga tidak bisa kita dapatkan waw al-maf'ulun ma'ah kalau tidak didahului oleh huruf waw.
Kemudian yang kelima dari al-ismul mansub, isim yang mansub adalah maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Tadi maf'ulun ma'ah, objek yang terjadi bersamanya. Nah, sekarang yang kelima, objek yang terjadi padanya, di dalamnya. Maf'ulun fihi. Dan sebenarnya pembahasan ini telah kita singgung di pembahasan fa'il dan naibul fa'il, atau afwan, di pembahasan pembagian khobar. Nah, karena nama lain daripada maf'ulun fihi adalah dzarfun. Dzaraf. Dan ini sudah kita singgung sedikit di pembahasan al-khabar. Nah, sekarang apa itu maf'ulun fihi? Maf'ulun fihi huwa, jadi nama lainnya adalah dzarf ya. Nah, terserah kita mau katakan dia maf'ulun fihi mau dzarf, sama saja. Dzarf atau maf'ulun fihi adalah ismun yudhkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi, tambahkan hak ya di belakangnya, au makanihi. Maf'ulun fihi atau dzarf adalah isim yang disebutkan li bayani zamanil fi'li, untuk menjelaskan waktu pekerjaan atau tempat pekerjaan. Waktu fi'il atau tempatnya. Nah, sehingga dari definisi ini kita bisa paham bahwa dzarf itu ada dua, yang menunjukkan waktu dan yang menunjukkan tempat. Menunjukkan waktu dan menunjukkan tempat. Nah, dzarfuz zaman, az-zaman wal makan, waktu dan tempat. Nah, contoh waktu di sini misal al-yauma. Al-yauma artinya hari. Nah, terjadi di hari ini. Contoh tempat amama, artinya terjadi di depan atau terletak di depan. Nah, kemudian di bawahnya dijelaskan definisi masing-masing daripada dzarf tersebut. Yang pertama, dzarfuz zaman atau maf'ulun fihi yang jenisnya az-zaman huwa ibaratun anil ismi dalli ala zamanil mansubi bil lafzi ad-dalli ala al-ma'na al-waqi'i fihi. Nah, jadi zarf zaman adalah ibarat dari isim yang menunjukkan atas waktu. Isim yang menunjukkan atas waktu. Al-mansubi bil lafz. Isim ini adalah isim yang mansub secara lafadznya, yang menunjukkan ad-dalli 'alal ma'na al-waqi'i fihi, yang menunjukkan atas makna itu terjadi padanya, terjadi di waktu tersebut. Nah, itu namanya dzarful zaman, terjadi di waktu tersebut. Nah, adapun dzarful makan ini sama saja dengan dzarful zaman, bedanya zaman waktu, makan tempat. Huwa ibaratun 'anil ismi dalli 'alal makanil mansubi bil lafzi ad-dalli 'alal ma'na al-waqi'i fihi. Jadi sama saja ya dari definisinya, yang membedakan waktu dan tempat saja. Dzarful makan adalah suatu ibarat dari sebuah isim yang menunjukkan tentang tempat. Dia mansub secara lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna itu terjadi di tempat tersebut. Terjadi
di tempat tersebut. Dan di bawah contohnya satu-satu. Zahabtu yaumal ahadi. Zahabtu yaumal ahadi. Saya telah pergi yauma. Makanya maf'ulun atau zarfu zamannya di sini adalah kata yauma. Saya telah pergi pada hari. Pekerjaan itu terjadi di waktu itu. Itu namanya zarfu zaman. Saya telah pergi pada hari al-ahadi, pada hari Ahad. Atau zahabtu ini salah cetak ya. Seharusnya sebelumnya adalah fi'il. Kita berikan contoh yang lain. Jalastu. Jalastu amamal ustadzi. Saya telah duduk amama, di depan. Maka kata amama di sini sebagai zarful makan, menjelaskan tempat. Menjelaskan tentang tempat. Dia telah duduk, tempatnya di mana? Di depan. Amamal ustadzi, di depan ustadz. Baik. Kemudian zarf ini terbagi menjadi dua. Mukhtassun dan mubhamun. Mukhtassun dan mubhamun. Apa itu mukhtas? Zarf mukhtas adalah huwa dallu ala miqdarin muayyanin. Zarf mukhtas adalah apa yang menunjukkan atas ukuran yang tertentu. Jadi punya batasan tertentu. Waktunya ada ukurannya, tempatnya ada ukurannya. Contohnya apa? Misal asyahru. Contohnya asyahru, bulan. Dan telah kita pahami itu ada ukurannya. Bulan, kadang 29, 30, punya ukuran. Atau as-sanatu, tahun. Al-yaumu, hari. Ini semua ini punya kadar yang sudah ditentukan. Atau yang menunjukkan tempat, misalnya ad-dar, rumah. Ini juga kadar yang ada batasannya. Al-hadiqah, kebun. Al-ma'had, pondok. Taib. Jadi ini waktu-waktu yang mukhtas, yang ada batasan waktunya, batasan kadarnya. Dan ada zarf dia mubaham. Apa itu mubaham? Huwa dalu ala miqdarin ghairi muayyanin. Yakni apa yang menunjukkan atas kadar yang tidak ditentukan batasannya. Contohnya apa? Misal al-waktu. Contohnya waktu. Waktu ini tidak ada batasannya. Atau contohnya az-zaman. Zaman waktu sama ya terjemahannya. Al-hin. Al-hin. Al-hin artinya ketika. Ini juga menunjukkan waktu. Tapi tidak ada kadar waktunya di situ. Berbeda dengan hari, tahun, bulan, dan semisalnya. Atau yang menunjukkan tempat tapi tidak memiliki batasan seperti wara'a, artinya belakang. Belakang ini tidak ada batasannya. Amama atau di depan. Dan semisalnya daripada kata-kata yang tidak memiliki batasan di dalam maknanya. Baik. Kemudian yang terakhir dari pembahasan zarf ini, bahwa zarf itu juga terbagi menjadi dua dari sisi jenis i'rab dan mabninya.
Ada zarf yang mu'rab dan ada zarf yang mabni. Zarf yang mu'rab di sini contohnya yauman, suatu hari, lailan, suatu malam, syahron, satu bulan, sanatan, tahun. Ini semua bisa di-i'rab. Dan ada zarf yang mabni. Nah, tapi dia menduduki kedudukan zarf. Nah, contohnya amsi. Amsi artinya sore. Nah, kalau amsi dia mabni. Zarf mabni alal kasri fi mahalli maf'ulun fi atau zarf fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Atau idza juga artinya ketika, atau haitsu, atau al-ana sekarang. Haitsu juga bisa bermakna ketika atau tatkala. Baik, selesai dari pembahasan al-zarf. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu